Ada satu sutta yang menarik yang terdapat di dalam Salaya Tanawaga ini yang bisa kita jadikan sebagai acuan bagaimana kita menjalankan kehidupan dalam mempraktikkan ajaran Buddha yang tentu tujuannya adalah mencapai kebebasan. Yang mana dalam khotbah ini juga Sang Buddha juga membicarakan tentang salayatana atau 6 landasan indera. Jadi dalam khotbah ini suatu kali Sang Buddha berada di daerah Kosambi, di pinggir Sungai Gangga. Nah, pada waktu itu Sang Buddha dikelilingi oleh para siswanya dan melihat ada satu balok kayu yang besar itu mengapung di Sungai Gangga tersebut. Kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada para biku, kepada para siswanya, wahai para biku, apakah kalian melihat yaitu balok kayu yang besar tersebut terapung, terseret oleh aliran Sungai Gangga? Oh iya Bante, kami melihat. Di sana Sang Buddha menyampaikan begini, seandainya wahai para biku, balok kayu tersebut itu tidak akan terbawa ke pinggir sebelah sini dan juga terbawa ke pinggir sebelah sana. Jadi seandainya balok kayu tersebut tidak akan minggir ke sebelah sini atau ke sebelah sana, seberang sana, dan juga tidak kemudian tenggelam ke dalam, atau kemudian tidak terdampar ke daratan, atau kemudian tidak diambil oleh manusia, atau kemudian tidak diambil oleh yang bukan manusia, atau kemudian kalau tidak terbawa oleh pusaran air, dan juga balok kayu tersebut tidak rapuh di dalam, atau tidak membusuk di dalam, maka balok tersebut akan mengarah ke samudra. Nah, jadi itu Sang Buddha menyampaikan. Jadi kalau balok kayu ini tidak kemudian terbawa ke pinggir di sebelah sini, seberang sini, atau terbawa ke pinggir seberang sana, tidak kemudian tenggelam ke dalam, tidak kemudian terdampar di daratan, tidak kemudian diambil oleh manusia, atau diambil oleh yang bukan manusia, atau kemudian berputar-putar di pusaran air, atau tidak kemudian balok kayu ini rotten di dalamnya atau membusuk di dalamnya, maka balok ini akan terbawa atau akan sampai di samudra atau di lautan. Nah, ini menjadi sebuah perumpamaan yang sangat baik, yang mana Sang Buddha mengatakan bahwasanya ini seperti seseorang yang mempraktikkan dhamma. Kalau seseorang ketika mempraktikkan dhamma, ia tidak terseret ke seberang sini, tidak terseret ke seberang sana, tidak tenggelam ke dalam, kemudian tidak terdampar ke daratan, tidak diambil oleh manusia, tidak diambil oleh yang bukan manusia, tidak terseret oleh pusaran air, dan tidak membusuk di dalamnya, maka dalam praktek dhamma ini pasti akan seseorang akan mengarah kepada nibbana. Dan ini yang harus diketahui, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan seberang sini, apa yang dimaksud dengan seberang sana, apa yang dimaksud dengan tenggelam di dalam, yang dimaksud dengan terdampar di daratan, yang dimaksud dengan diambil oleh manusia, yang dimaksud dengan yang diambil oleh yang bukan manusia, apa yang dimaksud dengan kemudian dikatakan berputar di pusaran, dan apa yang dimaksud dengan balok tersebut menjadi busuk dari dalam. Nah, ternyata yang dimaksud dengan seberang sini itu mengacu kepada 6 landasan indera. Kita memiliki yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan juga jasmani. Dan juga tentu pikiran kita. Dan seberang sana tidak lain adalah mengacu kepada objek dari masing-masing indera. Kalau seseorang tidak terseret oleh seberang sini dan seberang sana, artinya ketika seseorang tidak termakan, tidak terseret oleh 6 indera dengan objek-objeknya, kemudian yang lainnya juga nanti, maka seseorang akan mengarah kepada pencapaian nibbana.
Nah, ini penting sekali. Pentingnya adalah bahwasanya salah satu syarat untuk bagaimana seseorang mencapai kebebasan, mencapai nibbana adalah bagaimana seseorang tidak kemudian memunculkan pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang berkenaan dengan enam indera. Yang biasanya seperti yang tadi telah disampaikan, ketika seseorang mendapatkan objek yang menyenangkan, tanpa kemudian disadari dengan baik, dipahami dengan baik, muncul keserakahan. Tapi kemudian ketika mendapatkan objek yang tidak menyenangkan, kalau tidak disadari dengan baik, kemudian muncul yaitu kebencian, ketidaksukaan. Keduanya adalah kotoran batin. Oleh sebab itu, seberang sini dan seberang sana, ketika orang mempraktikkan Dhamma mengacu kepada enam landasan indera beserta objek-objeknya, yang itu jangan menjadi perintang, jangan menjadi penghambat. Kalau menjadi perintah menghambat, maka seseorang akan tidak mungkin bisa mencapai kebebasan atau mencapai nibbana. Itulah kenapa tadi disampaikan bahwasanya banyak cara yang bisa dilakukan agar bagaimana enam indera ini tidak sampai membawa kepada berbagai macam kotoran batin atau pikiran-pikiran yang buruk. Apakah dengan perenungan anicca, dukkha, dan anatta, atau dengan merenungkan bahwa kesukaan dan juga kebencian atau ketidaksukaan terhadap objek-objek yang bersentuhan dengan enam indera itu merupakan keserakahan dan juga kebencian, atau kemudian dengan seseorang memiliki sati, memiliki perhatian. Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah yang lainnya. Sebagai contoh di dalam khotbah yang disebut sebagai Ajita Menawa Puja. Itu di dalam Parayana Wagga. Jadi Sang Buddha ditanya oleh Ajita ini berkenaan dengan bahwasanya ada banyak arus yang datang dari berbagai arah. Bagaimana seseorang bisa memfilter atau merintangi arus-arus tersebut, dan bagaimana seseorang bisa memotongnya. Nah, Sang Buddha mengatakan, ada banyak arus yang datang dari berbagai arah. Dengan sati perhatian, seseorang bisa merintanginya, bisa memfilternya, dan dengan sati seseorang bisa memotongnya. Nah, arus-arus ini yang datang dari berbagai arah tidak lain adalah arus pengalaman enam indera. Yang mana pada saat enam indera ini bergejolak atau katakan bersentuhan dengan objek-objeknya dan memunculkan berbagai macam pengalaman, maka di situ biasanya akan juga muncul berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk, kotoran batin. Nah, sehingga bagaimana seseorang bisa memfilter arus-arus ini? Bagaimana seseorang bisa menahan arus-arus ini? Yaitu dengan sati, dengan perhatian. Nah, ketika seseorang punya perhatian, kemudian yang akan memainkan fungsinya lagi, yaitu adalah panya kebijaksanaan. Maka dengan panya seseorang memotongnya. Memotong apa? Memotong pikiran-pikiran yang buruk yang muncul ketika seseorang menggunakan enam indera ketika bersentuhan dengan objek-objeknya. Jadi ketika muncul perasaan tidak menyenangkan atau perasaan menyenangkan, pikiran yang dilandasi keserakahan atau kebencian, maka kemudian kebijaksanaan akan memotongnya. Maka dengan sati dan juga panya, itu juga membawa kepada bahwasanya enam landasan indera ini tidak akan menjadi perintang. Dan itu yang juga harus kita lakukan. Maka sati, perhatian juga menjadi satu hal yang sangat penting dalam seseorang mengupayakan membawa batin tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk karena enam indera. Maka dalam khotbah lain yang juga di dalam Salayatana Wagga ada khotbah bagaimana Sang Buddha mengumpamakan enam indera kita itu seperti enam ekor binatang. Yang mana ketika ada enam ekor binatang, yaitu monyet, serigala, anjing, burung, buaya, dan ular, itu ekornya diikat jadi satu,
Nah, kemudian apa yang terjadi? Masing-masing binatang ini akan tarik-menarik. Akan menarik. Jadi, karena memang anjing sukanya ke kampung, maka anjing ini akan berusaha akan menarik dirinya ke kampung. Karena serigala sukanya pergi ke pekuburan untuk mencari bangkai, maka kemudian juga akan menarik semuanya ke pekuburan. Karena monyet sukanya ke hutan, maka akan menarik dirinya supaya semuanya masuk ke hutan. Karena anjing sukanya, maksudnya karena buaya sukanya ke sungai, maka akan menarik semuanya untuk pergi ke sungai. Karena burung sukanya ke pohon, maka akan menarik semuanya untuk pergi ke pohon. Dan seterusnya. Akan saling tarik-menarik. Nah, demikian pula, 6 indera kita juga sama. Ketika kemudian pada suatu saat yang paling kuat itu adalah misalnya mata kita, objeknya paling kuat, maka semuanya akan fokus kepada pengalaman mata. Ketika kemudian yang paling kuat adalah objek telinga, maka semuanya akan fokus kepada objek telinga. Ketika suatu saat yang paling kuat adalah objek hidung, maka semuanya akan fokus kepada objek hidung. Demikian pula seperti tadi 6 ekor binatang yang diikat jadi satu. Kalau suatu saat yang paling kuat adalah anjing, maka semua akan tertarik mengikuti anjing. Kalau suatu saat yang paling kuat adalah monyet, maka semua akan tertarik mengikuti monyet. Dan seterusnya. Nah, maka kemudian bagaimana bisa mengupayakan supaya 6 ekor binatang ini walaupun tarik-menarik tetapi tidak sampai terseret kepada apa yang mereka inginkan. Yaitu dengan cara kita membuat tiang yang ditancapkan dengan kuat, kemudian diikat dengan 6 ekor binatang tersebut. Artinya 6 ekor binatang tersebut diikat jadi satu ke tiang yang sudah ditancapkan kuat di tanah. Nah, seperti ini, tiang yang kuat ini tidak lain adalah yaitu sati perhatiannya. Artinya, seseorang harus punya perhatian untuk bagaimana bisa mengendalikan 6 landasan indera ini yang selalu bersentuhan dengan objek-objeknya supaya tidak terseret. Supaya tidak terseret oleh keserakahan ataupun kebencian. Dan bahkan tidak terseret oleh kebodohan. Karena ingat bahwa ketika seseorang barangkali melihat objek yang netral sekalipun, itu bisa membawa kepada kotoran batin. Walaupun tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tetapi ada awija, ada ketidaktahuan. Tidak tahu bahwasanya objek ini pun sifatnya tidak kekal. Sifatnya bukan diri. Maka memiliki perhatian yang kemudian juga memiliki kebijaksanaan itu menjadi cara agar seseorang tidak terseret oleh 6 landasan indera dan juga objek-objeknya. Nah, kalau demikian halnya, seperti halnya balok kayu tersebut akan kemudian terus terbawa di sungai. Nah, tetapi kemudian masih ada banyak yang lain yang menjadi penghalang, yaitu kalau tidak katakan minggir ke seberang sini atau meminggir ke seberang sana, tapi juga kadang-kadang tenggelam. Tenggelam oleh apa? Kalau dalam praktik dhamma, yang dimaksud dengan tenggelam di sini ada tenggelam oleh nandi dan raga, oleh kesenangan dan nafsu ragawi. Jadi seseorang yang kemudian batinnya bersenang-senang, batinnya terseret oleh nafsu ragawi, berkenaan dengan apapun fenomena, apapun objek, entah itu 5 gugusan, ataupun kemudian objek-objek indrawi, ketika dia terseret oleh nandi dan raga, dia itu seperti tenggelam. Nah, kalau sudah tenggelam ya tidak bisa sampai ke samudra, atau tidak sampai ke nibbana kalau terseret tenggelam terus oleh nandi dan raga. Itulah kenapa kemudian dalam ajaran Buddha yang namanya kesenangan indrawi sering disampaikan oleh Sang Buddha sebagai sebuah bahaya. Maka ketika seseorang kemudian hidup hanya mengejar kesenangan indrawi, oleh beliau Sang Buddha sebagai salah satu praktik yang ekstrim, praktik yang salah. Kamesu kama sukali kanu yoga. Jadi engaging, praktek secara intensif, mengejar kesenangan indrawi, itu sifatnya adalah tidak bermanfaat. Bahkan hina rendahan,
Potujanika itu biasa, sudah dipraktikkan oleh kebanyakan orang. Kemudian gama praktek yang kampungan, dan juga tidak memberikan manfaat, tidak mulia. Itu kalau kemudian terseret terus oleh kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, nandiraka ini yang identik dengan kesenangan dan juga nafsu ragawi membawa seseorang terus tenggelam. Tenggelam di alam kehidupan yang mana tidak kemudian membawa dirinya untuk mencapai kebebasan. Maka balok yang tenggelam itu adalah seperti seseorang yang mempraktikkan dhamma tetapi kemudian terseret oleh kesenangan dan juga nafsu ragawi. Kemudian apa yang dimaksud dengan terdampar di daratan? Seperti balok yang terdampar di daratan, yang sehingga tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti arus sungai sampai ke samudra. Dalam praktik dhamma itu seperti seseorang yang kemudian memunculkan kesombongan. Jadi terdampar ke daratan seperti orang yang menjadi sombong. Nah, biasanya ini bahaya. Ini bahaya kenapa? Ketika orang mempelajari, mempraktikkan dhamma, kalau tidak hati-hati, akan menjadi sombong. Kalau tidak hati-hati. Merasa dirinya prakteknya lebih bagus, praktek silanya lebih bagus, menjadi sombong. Merasa dirinya adalah seorang pembabar dhamma sejati, menjadi sombong. Merasa dirinya telah mencapai spiritualitas yang tinggi, kemudian menjadi sombong. Dan seperti itu juga menjadi penghalang. Maka dalam khotbah yang lain, Majjhima Nikaya, ada khotbah yang menyampaikan tentang manusia yang tidak baik dan manusia yang baik, Sappurisa dan Asappurisa. Asappurisa adalah manusia yang tidak baik. Manusia yang tidak baik adalah ketika dia mendapatkan sesuatu, apakah dia merasa silanya bagus, tapi dia menyombongkan dirinya sendiri, merendahkan yang lain. Merasa dia itu adalah seorang pembabar dhamma sejati, dia menyombongkan diri sendiri, kemudian merendahkan yang lain. Nah, seperti itu disebut tali usadu, yaitu balok kayu yang terdampar di daratan, tidak bisa melanjutkan. Nah, seperti itu adalah seperti seseorang yang hanya mengunggulkan dirinya, kesombongan itu muncul. Nah, ini adalah bagaimana seseorang ini ya terdampar di daratan yang artinya kesombongan itu muncul. Lantas bagaimana yang dimaksud dengan balok kayu tersebut kemudian diambil manusia? Itu adalah ketika dalam praktek dhamma ini seseorang kemudian, apalagi seorang yang berjubah, biku ataupun samanera, yang kemudian itu selalu terlalu dekat dengan berumah tangga. Terlalu dekat dengan berumah tangga sampai pada titik di mana ketika mereka berbahagia ikut berbahagia, ketika mereka sedih ikut sedih. Jadi terseret oleh nuansa kehidupan berumah tangga yang dia merasa dekat. Jadi terseret oleh perasaan mereka, emosi mereka. Itu juga tidak baik. Maka Sang Buddha selalu menyampaikan kepada para biku, ketika bersama dengan katakan umat atau berumah tangga itu harus seperti orang baru. Walaupun kita sudah lama mengenal umat tersebut, setiap kali kita bertemu, itu kita harus bersikap seperti orang yang baru bertemu. Itu penting, supaya kemudian tidak terseret oleh nuansa mereka. Mereka bahagia ikut bahagia, mereka menderita ikut menderita. Dan pada akhirnya kalau tidak hati-hati menjadi apa? Menjadi serakah di dalam keluarga. Jadi alih-alih kulesu ananu gitu, tidak serakah di dalam keluarga atau di dalam penyokong, tapi kemudian menjadi serakah. Nah, itu juga berbahaya. Artinya, persepsi rumah tangga ini akan semakin kuat. Sementara persepsi menjadi seorang babasita itu akan semakin melemah. Nah, itu menjadi bahaya juga di dalam praktek dhamma ini. Kemudian juga, apa yang dimaksud dengan amanusagahu? Atau diambil oleh yang bukan manusia. Nah, yang dimaksud dengan diambil yang bukan manusia itu mengacu kepada ada orang-orang yang mempraktikkan dhamma, mempraktikkan kehidupan luhur, tetapi tujuannya bukan nibbana. Tujuannya apa? Untuk menjadi atau untuk terlahir di alam surga. Imi nahang silena wa watena wa tapena wa brahmacaryena wa dewa wa bhavisami dewanya tarowa. Jadi mengharapkan semoga dengan praktek sila ini, praktek aturan ini, praktek kepertapaan ini,
praktek kehidupan selibat ini, semoga saya menjadi dewa ataupun dewa tertentu. Jadi kalau seorang biku samanera mempraktikkan kehidupan kebikuan, tapi tujuannya adalah untuk terlahir sebagai dewa, itu memalukan. Itu menjadi penghambat bagi seseorang untuk mencapai nibbana. Maka mencapai atau tidak, ya sudah. Pokoknya praktikkan saja. Ya, tujuannya tetap satu, adalah kebebasan, adalah nibbana. Itu yang menjadi penting di dalam kita mempraktikkan dhamma. Kemudian yang disebut sebagai awada gaho atau apa berputar-putar di dalam pusaran, itu adalah ketika seseorang hidup hanya untuk menikmati kesenangan indrawi. 5 kesenangan indrawi, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani. Ini mirip seperti tadi nandiraga, ya. Tapi ini mengacu pada pusaran, pusaran air. Nah, itu adalah yang selanjutnya. Kemudian yang lainnya, yang dimaksud dengan balok kayu itu rapuh atau busuk dari dalam, itu adalah ketika seseorang mempraktikkan kehidupan brahmacari, kehidupan biku atau kehidupan dalam dhamma ini, tetapi dia tidak mempraktikkan dengan benar. Jadi artinya dia itu sebenarnya orang yang tidak punya sila, yang tidak peduli dengan silanya, yang perilakunya itu buruk, yang betul-betul tidak mempraktikkan kehidupan suci, tapi ngakunya dirinya sudah suci. Artinya secara internal dia itu sebenarnya busuk. Nah, kalau sudah busuk, ya tidak akan sampai kepada nibbana, tidak akan sampai kepada samudra. Inilah salah satu khotbah yang terdapat di dalam Salayatana Wagga, di mana Sang Buddha menganjurkan kepada kita dengan sebuah perumpamaan, di mana seseorang seharusnya seperti hanya balok kayu, tidak sampai meminggir ke seberang sini atau seberang sana, kemudian juga tidak tenggelam, tidak diambil oleh manusia ataupun bukan manusia, tidak kemudian berputar-putar dalam pusaran air, tidak kemudian uh, rapuh atau busuk di dalamnya, yang artinya adalah seseorang harus berhati-hati. Berhati-hati dengan 6 indera. Berhati-hati dengan indera-inderanya dan juga objek-objeknya. Berhati-hati dengan kesenangan dan juga nafsu ragawi. Berhati-hati dengan kesombongan yang bisa muncul. Berhati-hati dengan para berumah tangga. Jangan sampai kemudian terseret oleh nuansa berumah tangga. Berhati-hati dengan tujuan mempraktikkan kehidupan luhur. Jangan sampai kemudian mempraktikkan dhamma demi kelahiran di alam surga. Dan juga berhati-hati dengan perilaku dirinya. Jangan kemudian mengaku dirinya suci tetapi sebenarnya rapuh busuk di dalamnya. Dengan demikian, seseorang akan terus terbawa menuju pencapaian nibbana. Oke, ini salah satu khotbah yang juga penting untuk kita jadikan sebagai acuan di dalam seseorang mempraktikkan dhamma. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Perumpamaan balok kayu ini di sutta mana ya, Bro? Itu namanya Padama Darukanda Sutta. Padama Darukanda Sutta. Itu juga bagian dari Salayatana Wagga, ya. Akan. Ya, Padhama, Padhama. Darukanda, Darukkhandha. Sutta. Nah, pada waktu itu kemudian ada seorang penggembala yang sedang mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha. Jadi walaupun Sang Buddha berbicara kepada para biku, ternyata ada juga penggembala yang mendengarkan juga. Kemudian ia kemudian langsung datang pada Sang Buddha, kemudian menyampaikan, Bante, saya akan berusaha mempraktikkan seperti ini, bahwa saya tidak akan minggir apa meminggir ke seberang sini dan juga seberang sana. Saya tidak akan tenggelam ke dalam. Saya tidak akan kemudian terdampar ke daratan. Saya tidak akan diambil oleh manusia. Saya tidak akan diambil oleh yang bukan manusia. Saya tidak akan terseret oleh pusaran. Dan saya tidak akan menjadi busuk dari dalam. Mohon Bante, saya ingin ditabis menjadi biku. Kemudian Sang Buddha memberikan pentabisan kepada penggembala tersebut, dan tidak lama setelah itu
penggembala tersebut mencapai kesucian arahanta. Nah, itu juga lanjutan dari cerita mengenai Padama Darukanda Sutta. Ya, ini juga menjadi acuan bagi kita semua untuk berhati-hati dengan 6 indera kita. Berhati-hati dengan kesombongan kita yang bisa muncul. Berhati-hati dengan nanti raga, kesenangan dan juga nafsu ragawi yang bisa muncul kapan saja. Berhati-hati dengan bagaimana kita berasosiasi dengan berumah tangga. Jangan kemudian kita tidak peduli yang akhirnya terseret oleh nuansa mereka. Mereka bersedih, ikut bersedih. Mereka menangis, ikut menangis. Mereka bergembira, ikut bergembira. Makanya kan kadang ya maaf saja aneh kalau misalnya seorang biku kemudian ya apa sudah punya orang tua masih kemudian punya orang tua angkat misalnya begitu. Sudah punya misalnya dulu pernah pernah menjadi orang tua punya anak setelah jadi biku ngangkat anak misalnya begitu. Itu tidak sesuai ya, itu adalah apa terlalu dekat dengan berumah tangga, itu tidak sesuai. Maka Sang Buddha memberikan satu pujian kepada Bante Mahakasapa. Salah satu yaitu karakter dari Bante Mahakasapa adalah melihat rumah tangga yang sudah lama kenal sekalipun, beliau akan menganggap rumah tangga tersebut seperti orang yang baru kenal. Jadi itu penting supaya apa? Supaya tidak nanti terlalu intimate, terlalu terlalu kata dekat sehingga malahan menjadi memunculkan hal-hal yang tidak baik yang tidak diinginkan. Nah, ini juga penting untuk kita kita pahami. Dan juga hati-hati dengan tujuan kita ya. Apapun yang terjadi menjadi seorang biku sebenarnya tujuannya satu, yaitu nibbana. Seandainya pun tidak mencapai sekarang, tapi tetap tujuannya adalah nibbana. Bukan kemudian bertujuan untuk terlahir dalam surga. Enggak apa-apalah. Surga dulu saja, alam Brahma saja dulu. Enggak begitu. Itu salah satu yang disampaikan Sang Buddha dan tidak sesuai. Kalau kemudian kita bertujuan untuk terlahir di alam surga atau alam Brahma. Dan juga kita berusaha untuk bagaimana yang membuat diri kita, perilaku kita sesuai dengan ajaran Buddha, sesuai dengan Dhamma. Dan itu yang kita harapkan, dan ini terdapat di dalam Salaya Tanah Waga.